Pidato UAS di HUT ke-81 RI viral, soroti judi, korupsi, hak rakyat dan keadilan sosial. Di tengah peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah pidato Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS menjadi perhatian besar di media sosial. Potongan-potongan pidatonya tersebar luas dan mengundang beragam tanggapan dari masyarakat. Pidato tersebut bukan hanya berbicara tentang kemeriahan perayaan 17 Agustus. UAS membawa pesan yang lebih dalam tentang arti kemerdekaan. Ia menyinggung perjudian, korupsi, hak rakyat, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, persatuan bangsa hingga keadilan sosial. Pesan utama yang disampaikan cukup tegas. Kemerdekaan bukan hanya sesuatu yang dirayakan setiap tahun, tetapi harus benar-benar dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Lalu, apa sebenarnya isi pidato UAS yang menjadi viral ini? Mari kita rangkum. Indonesia telah merdeka selama 81 tahun. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat Indonesia memperingati hari bersejarah tersebut dengan berbagai kegiatan. Ada upacara bendera, perlombaan, pemasangan bendera merah putih, pawai, hingga berbagai acara perayaan lainnya. Namun, dalam pidatonya, UAS mengingatkan bahwa kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan perayaan. Kemerdekaan, menurut pesan yang disampaikannya, harus disyukuri dan dijaga. Dan salah satu cara menjaga kemerdekaan adalah dengan menjalankan kehidupan berbangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. UAS kemudian menyinggung persoalan perjudian. Menurutnya, orang-orang yang merusak kehidupan masyarakat melalui perjudian telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan semangat kemerdekaan. Ia menyampaikan kritik keras bahwa orang-orang yang mengkhianati kemerdekaan melalui judi adalah pengkhianat kebangsaan. Pernyataan tersebut kemudian menjadi salah satu bagian pidatonya yang ramai dibicarakan. UAS menghubungkan persoalan tersebut dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai ketuhanan dan nilai moral. Kemudian pembahasan berlanjut kepada sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di bagian inilah UAS menyoroti persoalan korupsi dan penyalahgunaan uang negara. Menurut pandangan yang disampaikannya, uang dalam APBN dan APBD bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Uang tersebut pada akhirnya berkaitan langsung dengan kehidupan rakyat. Uang negara seharusnya digunakan untuk membangun jalan, menyediakan pelayanan kesehatan, membantu pendidikan, memberikan kesempatan kerja dan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Karena itu, ketika uang rakyat diselewengkan untuk kepentingan pribadi, yang dirugikan bukan hanya negara secara abstrak. Yang sebenarnya dirugikan adalah rakyat. Ketika anggaran pembangunan dikorupsi, masyarakat mungkin kehilangan jalan yang seharusnya lebih baik. Ketika anggaran kesehatan diselewengkan, rakyat bisa kehilangan pelayanan yang layak. Ketika anggaran pendidikan tidak dikelola dengan benar, anak-anak yang membutuhkan bisa kehilangan kesempatan belajar. Dan ketika anggaran negara digunakan secara tidak bertanggung jawab, dampaknya bisa terasa langsung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah salah satu inti kritik yang disampaikan UAS. Rakyat, menurutnya, sebenarnya tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Masyarakat hanya menginginkan kebutuhan dasar mereka dapat dipenuhi dengan baik. Ketika bepergian, rakyat membutuhkan jalan yang layak. Ketika sakit, masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau. Dalam pendidikan, rakyat membutuhkan biaya yang terjangkau,
subsidi dan beasiswa bagi mereka yang membutuhkan. Setelah menyelesaikan pendidikan, masyarakat juga membutuhkan kesempatan untuk bekerja. Karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Rakyat juga membutuhkan pangan dengan harga yang dapat dijangkau. Semua itu bukan kemewahan. Semua itu adalah kebutuhan dasar. Dan menurut UAS, ketika pemimpin maupun wakil rakyat tidak memberikan perhatian terhadap hak-hak dasar masyarakat, persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Ia menyampaikan kritik keras terhadap mereka yang dianggap mengabaikan hak kemanusiaan rakyat. Pidato kemudian berlanjut pada sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. UAS mengingatkan pentingnya menjaga persatuan masyarakat. Indonesia adalah negara yang besar dan memiliki banyak perbedaan. Ada perbedaan agama, suku, bahasa, budaya, daerah hingga pandangan politik. Perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling memusuhi. Kemerdekaan seharusnya menghasilkan persatuan, bukan perpecahan. Pesan ini menjadi penting terutama di tengah perkembangan media sosial, ketika perbedaan pendapat seringkali berubah menjadi pertengkaran. Masyarakat dapat dengan mudah terpecah karena isu politik, agama maupun kepentingan tertentu. UAS mengingatkan agar masyarakat tidak mudah diadu domba. Bangsa Indonesia telah melewati perjuangan panjang untuk mencapai kemerdekaan. Karena itu, jangan sampai kemerdekaan yang diperoleh dengan pengorbanan besar justru dirusak oleh perpecahan di antara sesama anak bangsa. Selanjutnya, UAS membahas sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam bagian ini, ia menekankan pentingnya mekanisme dan prinsip permusyawaratan dalam pengambilan keputusan negara. Keputusan-keputusan penting yang menyangkut kehidupan masyarakat harus dilakukan melalui proses yang benar dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. UAS juga menyinggung Mahkamah Konstitusi dalam konteks kritik terhadap proses pengambilan keputusan. Pesan yang disampaikan adalah pentingnya menjaga prinsip-prinsip dalam kehidupan bernegara. Namun, kritik terhadap lembaga negara tentu juga harus ditempatkan secara proporsional. Kritik diperlukan dalam demokrasi. Tetapi kritik harus dibedakan dari tuduhan tanpa bukti. Masyarakat memiliki hak untuk bertanya dan mengawasi. Lembaga negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik. Pidato UAS kemudian menyoroti persoalan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Tanahnya subur. Lautnya luas. Sumber daya alamnya melimpah. Namun, UAS mempertanyakan mengapa masih ada warga negara Indonesia yang harus pergi jauh hingga ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan dan mencari penghasilan. Pertanyaan ini kemudian dihubungkan dengan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima bukan hanya sebuah kalimat yang dihafalkan di sekolah. Nilai tersebut seharusnya tercermin dalam kehidupan nyata. Apakah masyarakat mendapatkan kesempatan yang adil? Apakah rakyat memiliki akses terhadap pekerjaan? Apakah pendidikan dapat dijangkau? Apakah pelayanan kesehatan tersedia? Apakah kekayaan negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi refleksi dari pesan tentang keadilan sosial. UAS menekankan bahwa pengkhianatan terhadap hak rakyat bukan persoalan kecil. Kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui perjuangan yang panjang dan pengorbanan yang besar.
para pendahulu bangsa berjuang agar generasi setelahnya dapat hidup dalam negara yang merdeka. Karena itu, kemerdekaan seharusnya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kemerdekaan seharusnya menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat. Di bagian akhir pidatonya, UAS mengajak masyarakat menjadikan 17 Agustus sebagai momentum untuk membangkitkan kembali semangat perjuangan. Menurut pesan yang disampaikan, masyarakat tidak boleh menjadi pasif ketika melihat sesuatu yang dianggap salah. Ia menyampaikan kalimat yang kemudian banyak beredar di media sosial. Jangan diam melihat kebatilan. Kemudian muncul pula pernyataan yang menjadi salah satu potongan paling viral dari pidatonya. Karena mengamuklah kita merdeka. Kalimat tersebut menarik perhatian karena disampaikan dengan nada yang kuat. Dalam konteks pidatonya, UAS menghubungkannya dengan sejarah perjuangan dan perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan. Namun, seperti banyak potongan video viral lainnya, sebuah kalimat yang dipisahkan dari konteks lengkapnya dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk melihat isi pidato secara utuh. Jangan hanya menilai berdasarkan potongan video pendek atau judul yang dibuat untuk menarik perhatian. Pidato UAS pada dasarnya berisi refleksi mengenai arti kemerdekaan. Tentang bagaimana nilai Pancasila seharusnya dijalankan. Tentang bahaya perjudian. Tentang korupsi yang merugikan rakyat. Tentang hak masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Tentang kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Tentang pentingnya menjaga persatuan. Dan tentang cita-cita keadilan sosial. Di media sosial, pidato tersebut juga diiringi berbagai narasi dan judul. Salah satunya ada yang menyebut bahwa pidato UAS membuat Prabowo dan KDM kalah telak. Namun, berdasarkan rangkuman berita yang beredar, narasi seperti itu merupakan interpretasi atau judul dari pihak yang mengunggah, bukan pernyataan langsung yang disampaikan UAS dalam pidatonya. Hal ini penting untuk dipahami. Media sosial seringkali memperbesar sebuah peristiwa melalui judul, potongan video, dan opini. Karena itu, publik perlu membedakan antara apa yang benar-benar dikatakan oleh seorang tokoh dan interpretasi yang diberikan oleh akun media sosial atau pihak lain. Terlepas dari berbagai perdebatan yang muncul, pesan tentang korupsi dan hak rakyat memang menjadi salah satu bagian paling kuat dalam pidato tersebut. Kemerdekaan bukan hanya berarti terbebas dari penjajahan asing. Kemerdekaan juga harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika rakyat membutuhkan sekolah yang layak, negara harus hadir. Ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, negara harus hadir. Ketika generasi muda membutuhkan pekerjaan, negara harus berusaha menciptakan kesempatan. Ketika rakyat membutuhkan jalan dan pelayanan publik yang baik, anggaran negara seharusnya kembali kepada kepentingan rakyat. Dan ketika ada penyalahgunaan kekuasaan, masyarakat tidak boleh kehilangan keberanian untuk mengkritik. Namun, kritik juga harus dilakukan dengan tanggung jawab. Jangan sampai semangat melawan kesalahan justru berubah menjadi penyebaran informasi yang tidak benar. Kritik membutuhkan fakta. Demokrasi membutuhkan keterbukaan. Dan masyarakat membutuhkan keberanian sekaligus kebijaksanaan. Pada akhirnya, pidato UAS di momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dapat menjadi bahan refleksi bagi semua pihak. Bukan hanya bagi pemerintah. Bukan hanya bagi wakil rakyat. Tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia.